kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang apa itu sales promotion. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Yuliana Rizky. Saya Satika Dewi. Saya Nova. Saya Eko Mark Simanjuntak. Manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran merupakan proses analisis, perancangan, implementasi, serta pengendalian yang dirancang untuk mewujudkan, membangun, dan mempertahankan pertukaran yang menguntungkan pada target pasar guna tercapainya sasaran organisasi. Manajemen pemasaran merupakan seni ilmu dalam memilih pasar sasaran, mendapatkan, memelihara, dan menumbuhkan pelanggan melalui penciptaan, penyampaian, dan komunikasi nilai pelanggan yang superior. Promosi merupakan salah satu komponen dalam bauran pemasaran marketing mix yang sering disebut 4P. Kegiatan promosi dilakukan dengan berbagai macam cara untuk memperkenalkan produk kepada pasar sasaran ke berbagai media yang memungkinkan. Promosi penjualan adalah kegiatan pemasaran selain personal selling, periklanan dan publisitas yang mendorong pembelian konsumen dan efektivitas pengecer. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain peragaan, pertunjukan, pameran, demonstrasi, dan sebagainya. Biasanya kegiatan ini dilakukan bersama-sama dengan kegiatan promosi lainnya dan biasanya relatif lebih mudah dibandingkan periklanan dan personal selling. Tujuan sales promotion. Tujuan sales promotion bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran. Tujuan ini dijabarkan dengan tujuan pemasaran yang lebih mendasar yang dirancang untuk produk tertentu. 1. Penjual bisa menggunakan promosi konsumen untuk meningkatkan penjualan jangka pendek dan membangun pangsa pasar jangka panjang. 2. Tujuan promosi dagang mencakup membuat pengecer mendagangkan produk baru dan memberi ruang lebih banyak untuk persediaan. Membuat mereka membeli di muka. Tujuannya meliputi mendapatkan lebih banyak dukungan armada penjualan untuk produk sekarang atau produk baru atau mendapatkan wira niaga untuk mencari langganan baru. Peran sales promotion. Mengacu pada pendapat Utami, dikemukakan bahwa peranan sales promotion sangat berperan penting dalam kesuksesan seorang pemasaran perusahaan agar barang produksinya diminati oleh konsumen yang dapat berdampak baik bagi bertambahnya pelanggan serta meningkatkan laba perusahaan. Sales promotion dianggap berhasil menjangkau sasaran pasar yang spesifik dengan menawarkan produk mereka melalui penggunaan kupon pembelian, sampel, dan cara lainnya pada suatu lingkup atau area yang didasarkan atas pemilihan sasaran pasar. Peran sales promotion menggambar bagaimana konsumen semakin tertarik dengan tawaran-tawaran promosi yang disajikan oleh perusahaan yang akhirnya berdampak pada keputusan-keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Karakteristik sales promotion. Performance ini merupakan tampilan fisik yang dapat diindra dengan menggunakan penglihatan. Dalam representatif ini, performance juga mengilustrasikan tentang bawahan seseorang. Pembawahan ini diukur dari penampilan fisik dan desain pakaian. Ukuran dari bawahan ini subjektif. Communication style. Ini mutlak harus dipenuhi oleh sales promotion girls. Karena melalui komunikasi ini akan mampu tercipta interaksi antara konsumen dengan sales promotion girls. Komunikasi ini diukur dari gaya bicara dan cara berkomunikasi. Dan pengukur atas komunikasi style ini dikembalikan kepada seseorang di dalam menilai dan mencetuskan segala sesuatu dengan cara sebijaksana mungkin. Ini juga salah satu faktor yang mempengaruhi kemampuan tenaga kerja. 3. Body language. Ini mengarah pada gerakan fisik lemah lembut, lemah gemulai dan lainnya. Gerak tubuh ketika menawarkan produk dan sentuhan fisik atau body touch adalah deskripsi dari body language. Dalam hal ini, pengukuran body language dikembalikan kepada konsumen karena bisa bersifat subjektif. Kesehatan moral dan fisik mempunyai kaitan yang sangat erat dengan kecakapan tenaga kerja. Seseorang tenaga kerja sehat dan kuat lebih cakap daripada tenaga kerja yang lemah dan sakit. Begitu juga dengan seseorang yang jujur dan bertanggung jawab, yang menyadari tugas dan tanggung jawabnya akan lebih baik
akan lebih baik dan bekerja lebih kuat dan tekun. Orang yang tidak kuat dan tekun dan orang yang tidak kuat dan tidak jujur tidak akan merasa bertanggung jawab atas pekerjaannya. Langkah-langkah dalam menentukan sales promotion. Dalam sales promotion diperlukan adanya suatu langkah-langkah dalam melakukan sales promotion. 1. Menentukan tujuan sales promotion. Tujuan umum bersumber pada tujuan komunikasi pemasaran untuk mempercepat respon pasar yang ditargetkan. Tujuan khusus bagi konsumen. Consumer promotion adalah untuk mendorong konsumen agar lebih banyak menggunakan produk pembeli produk dalam unit yang lebih besar, mencoba merek yang dipromosikan dan untuk menarik pembeli dari merek pesaing kepada merek yang dipromosikan. B. Bagi pengecer, trade promotion adalah untuk membujuk pengecer agar menjual produk baru, menimbulkan lebih banyak persediaan barang, meningkatkan pembelian ketika sedang tidak musim, mengimbangi promosi dari para pesaing, membuat pengecer agar setia pada barang yang dipromosikan dan memperoleh jalur pengecer baru. C. Bagi wiraniaga, sales promotion adalah untuk mendukung atas produk atau model baru dan mendorong penjual di musim sepi. 2. Menyeleksi alat-alat sales promotion. Dalam menggunakan alat-alat sales promotion, kita harus memperhitungkan jenis pasar, tujuan promosi, keadaan pesaing, dan efektivitas biaya setiap alat. Secara garis besarnya terdapat 3 macam alat sales promotion, yaitu A. Alat promosi konsumen. Consumer promotion tools mencangkup contoh produk sampel, kupon, pembagian uang tunai, kemasan dan harga potongan, bingkisan barang iklan khusus, hadiah atau giveaway, langganan Alat promosi bisnis, business promotion tools, terdiri dari konvensi dan pameran dagang, konteks penjual, menyusun program sales promotion. Keputusan dalam menyusun program sales promotion yaitu besarnya insentif, the size of insentif yaitu menentukan insentif yang diberikan, biasanya ditunjukkan minimalnya. 4. Melakukan pengujian pendahuluan atas program. Keputusan mengenai tes pengujian pendahuluan sales promotion dapat dilakukan dengan menyusun berbagai peringkat promosi atau dilakukan di daerah tertentu yang luasnya terbatas. 5. Melaksanakan dan mengendalikan program. Dalam melaksanakannya harus memperhitungkan waktu persiapan dan waktu penjualan. Waktu persiapan yaitu sejak persiapan program sampai saat program diluncurkan. Sedangkan waktu penjualan yaitu mulai saat barang dikeluarkan sampai barang tersebut berada di tangan konsumen. Mengevaluasi hasil. Ada beberapa metode untuk mengevaluasi hasil dari sales promotion, yaitu A. Membandingkan penjual sebelum, sewaktu dan sesudah promosi. Percobaan mengenai berbagai macam hal, misalnya nilai insentif, jangka waktu dan media distribusinya. B. Percobaan mengenai berbagai macam hal, misalnya nilai insentif, jangka waktu dan media distribusinya. All right, so we do a lot of things to promote ourselves, our brand, our products, and our companies as marketers. But one thing that we do that's really targeted is what's called sales promotion. So what is that compared to the other things that we do to promote? Well, the definition you see here is that sales promotion is any activity or all the activities designed to encourage interest in, trial of, or purchase of a product by potential customers or intermediaries. So there's kind of a lot packed into that definition. The main takeaway here are 2 things. One, it's really trying to get people to take action. That's the first thing. The second key point here is that it could be targeting either customers or
intermediaries, which are wholesalers and retailers, people that sell our product. So how do we do those things? Well, we can use coupons or discounts or sales. Those are all tools that are designed to get people to take action now. Also, we can give rebates or allowances. Allowances are kind of like rebates for wholesalers and retailers. So these are also designed to get people to purchase now so they can get that lower price or that money back. Another thing we do in the way of sales promotion is we give out samples. The goal there, of course, is that people will try it and then decide, oh, I should buy this. So that's another key form of sales promotion. Lastly, a major tool for sales promotion are what we call point of purchase displays. So this is when you're in the store and you see a bunch of a particular product on display somewhere, or maybe you see like some signs or other things to promote a particular product. That's point of purchase display, and it's meant to grab the customer's attention and make them or get them to make an impulse decision to buy right then. So all of these together make up our tools for sales promotion. Baik, dapat kita simpulkan di sini, sales promotion berbeda dengan apa yang dikenal dengan iklan. Meski keduanya memiliki tujuan yang sama, iklan adalah ajakan untuk konsumen membeli produk dengan bentuk visual berupa gambar, video, dan suara. Sedangkan sales promotion bertujuan mengajak konsumen untuk membeli produk dengan menyentuh sisi pikiran secara masuk akal dan rasional. Sales promotion atau promosi penjualan adalah salah satu tipe marketing yang biasanya digunakan untuk memperkenalkan produk baru, menghabiskan produk lama, dan tentu saja menaikkan angka penjualan. Umumnya sales promotion berlangsung sementara, ditunjukkan untuk menaikkan minat pembeli terhadap produk yang dilakukan oleh perusahaan saat momen-momen tertentu saja. Salah satu penyebab lain brand melakukan sales promotion adalah persaingan ketat di pasaran, terutama jika brand menjual produk yang serupa dan sedang banyak dijual oleh brand lainnya. Perusahaan dan brand bisa memiliki peluang untuk kembali menarik perhatian konsumennya dengan melakukan promosi. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Saya Yuliana Rizky, selaku perwakilan dari kelompok 4. Mohon maaf jika ada kesalahan. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.